Jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Dalam video kali ini kita akan sedikit membuat simulasi tentang pemilihan umum untuk Pilkada 2024. Jadi di sini kita menggunakan fitur dari Google Drive, dari Google Form dan Google Spreadsheet atau Google Sheet. Jadi langkah pertama yang kita siapkan pertama yaitu data saksi pemilu dan untuk pengisian untuk laporan pemilu. Jadi yang data saksi pemilu itu meliputi pertama ini ada kode akses, di mana kode akses ini berfungsi sebagai akses masuk dari yang input. Jadi sehingga tidak selain yang petugas yang bisa menginput ini tidak akan bisa masuk. Jadi di sini kode aksesnya kita menggunakan short answer, jadi untuk jawaban singkat, dan di sini kita tambahkan untuk ini respon validasi. Di respon validasi di sini kita arahkan untuk yang regulasi expression, dan untuk itunya perintahnya adalah yang sama, match. Sini, maka di sini kodenya. Seandainya kita ingin nambah kode itu bisa tambah garis tengah. Kemudian misal AA1 ataupun selanjutnya. Dan yang berikutnya ini akan kita tab di sini, jadi kita pisah kode akses dan kode isian di sini. Coba kita kode saksi, data saksi. Ketika kita view, kita preview di sini, hasilnya kayak gini. Jadi ketika ini kode aksesnya kita misal kecil aja AA1, di sini akan tertolak. Lah ini tidak akan nilai pesannya di sini sama. Tapi kalau seandainya kita masukkan di kode akses ini sebuah pesan, masukkan kode sesuai yang diberikan admin. Jadi gini, ketika kita refresh, oke, ketika kita masukkan dengan yang sama, nah ini ada pesan yang ini. Tapi kalau kita sesuai besarkan ini, kemudian next, maka di sini keluar untuk pengisian data di sini. Contohnya SK-nya 001 garis miring pemilu 2024 titik 011 2024. Namanya sebesar ruang tutorial, kemudian alamatnya di Jember, nomor HP 08 sekian-sekian. Kemudian kecamatannya ini kita pakai Ajung, kelurahannya Ajung. Kemudian di sini dia ditugaskan di TPS berapa? Di sini. Jadi TPS, jadi tulis TPS 1. Kemudian submit. Ini proses datanya. Nih. Oke, sudah. Ini sudah termasuk. Coba kita cek di sini untuk responnya. Oh, kok waiting response? Sebentar saya cek dulu. Oh, ini untuk saksi pemilu. Bentar, kita masuk lagi. Nah,
Nah, sudah kerekod. Coba dicek lah, di sini muncul. Nah, di sini muncul untuk kode aksesnya yang masuk, kemudian nomor SK-nya ini, kemudian coba kita ambil untuk view sheet-nya. Di sini untuk view sheet-nya ini sudah saya buatkan. Nah, ini. Jadi kode akses ini semuanya. Kemudian nomor SK-nya ini, ruang itu nih ya, namanya lengkapnya ini dia ada di TPS 1. Nah, di sini kita akan selanjutnya kita buat untuk ya ini kita ambil langsung ke quick account-nya ya. Di sini. Di sini ini kan sudah terisi. Kemudian nanti di sini kita harus siapkan kode sendiri. Jadi istilahnya password. Ini password untuk pengisian dari laporan. Ini passwordnya apa? Jadi password ini akan berbeda-beda setiap orangnya. Jadi contohnya. Jadi ketika ini dimasukkan maka petugas akan ngetik passwordnya untuk mempermudah dari proses pelaporan. Ini kita buat, sebentar saya buatkan warna yang oke, ini passwordnya. Setelah itu kita masuk ke data TPS. Di data TPS ini kita ambil pertama, kita ambil untuk datanya itu dari formatnya dari Pilkada 2015 yang kita ambil dari KPU. Untuk aksesnya jadi di sini. Jadi kita ambil akses dari ini untuk mengetahui berapa jumlah TPS-nya. Jadi di sini kita akan menghitung untuk jumlah TPS. Jadi semisal Ajung ini TPS-nya jumlahnya 28, kemudian DPT-nya ini kita buat simulasi. Ini berfungsi nanti di pelaporan akhir. Yang kita buat yaitu pertama data dari kabupatennya, kecamatan, kelurahan, kemudian jumlah TPS-nya berapa, kemudian jumlah DPT-nya berapa. Kemudian di sini ini adalah laporan rekapitulasi dari hasil. Ini akan diolah di sini dulu. Diambil untuk data TPS. Dan nantinya kita akan untuk memanggil ini, meng-create ini, kita menggunakan kode akses. Yang kode akses ini untuk kode pertama itu kita ambil dari gabungan dari kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Ini formatnya sama, yaitu dari ini kabupaten, tanda dan, petik 2 di sini. Petik 2, kemudian titik, petik, dan tanda dan selanjutnya ini kecamatan dan kelurahan. Ini untuk langkahnya. Selanjutnya kita lanjut ke proses yang berikutnya yaitu laporan hasil. Jadi ketika laporan hasil pemilu ini di sini sudah kita buat untuk datanya, satu data. Jadi di sini nanti ada kode akses. Ini sama juga. Nah, jadi kode akses ini, lah ini kode akses ini diambil dari data saksi, ini password. Jadi untuk membuat kodenya yaitu kita taruh di sini ya, sama dengan ini ambil kode ini dan ini create kodenya, tanda dan petik 2 tanda garis lurus petik tanda dan kita ambil ini.
Oke, ini sudah muncul. Coba kita berikan password di sini. Misal P001 AX. Kemudian ambil, kita nambah saksi lagi. Di sini kita perhatiin untuk kode aksesnya AA1, next, kemudian SKM 002 garis miring pemilu 2024.11.24, nama lengkap Susanto, kemudian alamatnya di misal Balung ya. Bentar, kita ambil cek di sini untuk data TPS-nya yang sudah diinput itu Ambulu. Kemudian nomor telepon 089. Oke, kecamatannya Ambulu. Kelurahannya kita ambil Ambulu Andongsari. Andongsari ini TPS 3. Submit. Sudah, ini 2, kemudian ini sudah otomatis ke create 2 saksi. Nah, di sini kodenya yaitu P0012 ABC. Sel ini. Maka untuk passwordnya itu kita ambil dari untuk yang kedua sama dengan ini tanda dan petik titik. Ini garis miring ya, tanda tanda dan, kemudian ditambahkan ini. Oh, ini rumus ini tidak usah, cukup ini dihapus. Nah, ini rumusnya, dan ini di copy, dimasukkan ke kode akses. Di sini mana data laporan. Nah, di sini ini masukkan kodenya, dan itu berlaku untuk berikutnya. Oke, sudah. Coba kita preview. Nah, di sini kode aksesnya ketika kita buat gini, kita buat submit, ini tidak sama. Tapi ketika kita masukkan kode akses yang dari sini, sel ini akan keluar nomornya, kemudian bisa langsung terproses untuk data pemilihnya. Misal Kabupaten Jember, di sini kecamatannya dia Ambulu, kemudian di sini Ambulu, TPS 1 contohnya. Kemudian jumlah DPT-nya berapa? Ini berdasarkan dari data ini. Berdasarkan data ini. Jadi jumlah DPT di sini disesuaikan, kita ambil data ini laporannya. Jadi jumlah DPT laki-laki berapa?
Mana dia? Nah ini kita keluarkan. Nah ini. Jadi di sini jumlah DPT itu harus sama dari laporan jumlah DPT laki-laki, jumlah DPT perempuan, kemudian penggunaan hak pilih di sini mulai dari DPT laki-laki dan DPT perempuan, kemudian DPTP laki-laki, DPTP perempuan, kemudian DPK laki-laki, ini disesuaikan dari data yang ini. Cuma jumlah tidak perlu ditampilkan, nanti kita di program kita akan tampilkan dan bisa kita model kayak gini untuk tampilannya. Sampai ke proses disabilitas ini sudah kerekod sama persis dah ini. Kemudian nanti nextnya nih apa? Nah ini kuncinya ketika dia salah memasukkan, padahal di SK di sini dia di SK dijatuhkan di Ajung. Nah ini. Jadi PIN ini digunakan tapi tidak untuk pengisian dari data ini. Ini bisa dibuat untuk pengcross-checkan dari saksi apakah menginput dengan benar. Ketika ini sudah masuk, maka di sini kita teruskan. Sel 120, terus ini 15, terus 20, di sini 15, ini 0, 0, jumlah surat terima 120 tambah 16, 140, jumlah surat surat, terus 35, jumlah suara-suara yang rusak itu misal 5, yang tidak terpakai 0, karena totalnya 140 ya. Jadi ini sama ini 40, kemudian yang disabilitasnya 0, kemudian next. Di sini jumlah suaranya nomor urut 1 misal 100, kan totalnya tadi 120, 135, jadi ini 35. Kemudian ini yang tidak sah 0. Oh ini yang surat suara tidak sah masuk ya 5, jadi 140. Submit. Oke, maka di sini itu akan tampil di C hasil. Nah, C hasil ini akan keluar kode aksesnya berapa, dia masuk di wilayah Ambulu untuk bulannya. Ya, maka Ambulu TPS 1, jumlah surat suara ini dia akan terinput di ini sini semua dan akan masuk data diproses direkapitulasi di sini. Nah, di sini langsung keluar di posisi Jember Ambulu ini ada surat suara masuk sekian. Nanti jumlah DPT-nya ini akan mengikuti. Akan berapa persentase yang sudah masuk. Jadi sudah 3000 ini masih masuk 110, dan di laporannya ini akan tampil kayak gini. Jadi pasangan nomor urut 1 dia mendapatkan 150, dan yang nomor 2 85, dan ini akan mengikuti berapa nanti nilai dari grafiknya. Kemudian di sini persentase dari jumlah DPT terhadap surat suara masuk ini akan kerekod semua, dan ini
link ini, jadi tinggal link ini itu diberikan ke para saksi-saksi pada pemilu dan diberi kode akses yang berbeda-beda sehingga memudahkan untuk verifikasi saksi. Di sini dia sudah aksesnya berapa dan ini bisa dicek, cross check berapa kali per record. Itu bisa dicek prosesnya di sini. Kita buat sama dengan untuk if conditionally, ringnya kita pakai data hasil. Kemudian di sini kita ambil data kode akses. Ini F4. Pas dihapus yang belakang agar dia turun ke bawah, kriterianya ini ngambil dari data data saksi, ambil ke ini. Nah, di sini record cuma sekali. Nah, ini contohnya, ini kan masih belum ada rekodnya. Coba pin ini kita ulangi kembali untuk ngambil, jadi pinjam data. Ini data pemilu laporan. Pinnya kita gunakan kembali, next. Di sini Kabupaten Jember, kemudian Kecamatan Ajung. Di sini Kelurahan Pak Pancakarya, TPS 2. Jumlah DPT laki-lakinya 120, perempuannya 20, hak pilih laki-lakinya 120, 20. Ini 0. Kita buat ini ya, tidak sesuaikan ya, enggak. Perempuan, kemudian jumlah 150, terus ini jumlah surat-surat digunakan, terus 40. Itu 40. Jumlah yang rusak 2. Ini yang tidak dipakai 8. Ini 0. Next. Ini 120 mutlak, ini 20. Yang tidak sah 2. Submit. Kemudian coba cek di sini. Di sini langsung ada record sebanyak 3 dengan kode akses yang sama. Dan di sini kita bisa cek di saksi bahwa kode ini sudah digunakan 2 kali. Dan ini bisa dilakukan penghapusan kode. Caranya yaitu pertama kita lakukan ini, cetak kode. Nah, di sini kita lakukan penghapusan kode. Jadi di sini di area depannya ini kita off-kan kodenya. Jadi kodenya itu kita off-kan. Jadi ketika nanti ini dipakai kembali, kode ini sudah tidak bisa digunakan. Ini sudah masukkan kode akses yang telah diberikan sama admin. Jadi ini sudah terhapus sehingga memudahkan untuk kode ini tidak bisa digunakan kembali. Jadi ketika dia sudah menginput, maka admin dari QuickCode ini bisa melakukan untuk create pengkodean ini yang sudah digunakan di off-kan, sehingga lebih datanya lebih akurat. Jadi ini tidak ada peminjaman kode untuk bisa akses ke Google Form ini. Itu jadi ini dan ini langsung akan keluar
datanya. Jadi itu saja mungkin sedikit sharing tutorial cara membuat quick count pemilu menggunakan Google Form dan digabungkan dengan Google Spreadsheet. Terima kasih. Dan jangan lupa ya untuk klik like dan subscribe untuk channel Ruang Tutorial, dan apabila ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar.